Udah masuk ya? Halo, Halo, kepada Mas Dita, apakah sudah bisa masuk? Sudah Mas Fajar, sudah masuk. Alhamdulillah. Ya ya. Alhamdulillah. Oke, kepada Bapak rekan-rekan mahasiswa semuanya, akan kita mulai pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa semuanya pada acara webinar departemen yang ke-6 yang insya Allah akan kita rutinkan. Jadi nanti kita setiap bulan itu akan ada dua pertemuan dari departemen kimia yang akan mengundang pembicara-pembicara dari dosen-dosen kita di departemen kimia dan juga kepada para alumni departemen kimia FMIPA UGM. Nah, pada kesempatan kali ini merupakan pertemuan yang ke-6 dari seluruh rangkaian yang insya Allah akan kita laksanakan sampai dengan waktu yang tidak ditentukan gitu ya. Jadi kita alhamdulillah sudah kedatangan pembicara yang sudah tidak asing lagi bagi kita teman-teman alumni. Jadi beliau adalah Mas Dita Adi Sapitra. Saya akan menampilkan CV dari beliau. Nah, sebentar. Semoga sudah kelihatan. Jadi nama lengkap beliau Dita Adi Saputra MSc. Sekarang beliau berada di Badan Pengkajian dan Penerapan BPPT, terutama di Pusat Teknologi Material. Jadi beliau memiliki bidang keilmuan lebih ke kimia fisika dengan fokus riset material polimer, material katalis dan energi. Gitu ya. Nah, ini ada beberapa informasi yang bisa Bapak Ibu dapatkan, semisal nanti mau mengadakan kerjasama dengan beliau. Nah, beliau merupakan alumni Departemen Kimia FMIPA UGM pada tahun 2006, jadi beliau adalah satu angkatan dengan saya juga, kebetulan, di bawah bimbingan Profesor Wika Trisnaryati dan Profesor Priyono. Kemudian beliau juga melanjutkan master di Departemen Kimia FMIPA UGM pada tahun 2011 sampai dengan 2017 di bawah bimbingan Profesor Priyono dan Profesor Wika. Nah, ada banyak sekali training-training yang sudah beliau ikuti, ini luar biasa ini, bahkan di luar negeri juga. Nah, nanti harapannya bisa menjadi sebuah inspirasi bagi kita untuk kemudian berkontribusi dalam pengembangan dunia kimia di Indonesia seperti itu. Nah, nanti insya Allah beliau akan menyampaikan suatu topik yang sangat menarik, yaitu terkait inovasi teknologi material polimer di Pusat Teknologi Material BPPT. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, nanti kita akan mendengarkan secara langsung paparan dari beliau. Nah, untuk webinar kali ini nanti saya yang akan presentasi karena tadi sempat ada kendala teknis, dan nanti yang akan berbicara langsung Mas Dita ya. Nanti mohon Bapak Ibu bisa dipin gitu ya presentasinya atas nama ini Pak Jati Pambudi. Jika ada kendala silahkan disampaikan di chat seperti itu. Nanti insya Allah akan kita berikan sesi tanya jawab di akhir nanti untuk lebih membahas lebih detail terkait apa yang dilakukan teman-teman peneliti di Pusat Teknologi Material di BPPT seperti itu. Nah, sebelum webinar ini akan kita mulai, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Jadi mohon nanti mic-nya di-mute selama presentasi berlangsung, dan jika ada pertanyaan silahkan disampaikan di chat. Nanti akan coba panitia rekap pertanyaannya dan akan kita sampaikan kepada Mas Gita seperti itu. Nah, mungkin langsung saja gitu ya pada Mas Gita, mungkin kurang lebih maksimal 1 jam ke depan sampai dengan pukul sekarang 1:04 sampai dengan pukul 2:04 maksimal deh Mas Gita ya. Nanti bisa dipaparkan presentasinya. Monggo Mas Gita, waktu dan tempat saya silakan. Iya, terima kasih Mas Fajar. Halo, tes. Kedengaran suaranya ya? Halo? Sebentar. Ya, kedengaran Mas. Oh ya, oke.
Baik, terima kasih Mas Fajar. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Bapak Ibu semua. Saya sampaikan terima kasih kepada jurusan kimia yang sudah memberikan kesempatan pada kami untuk bisa mempresentasikan mengenai hasil-hasil riset yang sudah kami lakukan ya. Sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf tadi ada kendala teknis mengenai pas masuk ke aplikasi, karena pada saat tadi beberapa detik keluar terus ya, jadi mohon maaf. Jadi bahan prestasi ini saya kirim ke Mas Fajar, jadi Mas Fajar yang akan menampilkan slide-nya begitu. Terima kasih. Mungkin ini judulnya dari saya, inovasi teknologi material polimer di Pusat Teknologi Material. Jadi ini inovasi-inovasi yang ada di Pusat Teknologi Material. Jadi kami di sini bekerja secara tim ya. Jadi saya tidak bekerja secara individu. Jadi kita mempunyai tim di sini yang sudah melaksanakan penelitian-penelitian riset dan pengembangan. Mungkin tadi sudah diperkenalkan, nama saya Dita Arisa Putra, salah satu alumni kimia UGM tahun 2006. Mungkin next aja Mas Fajar. Next lagi, sudah dikenalkan. Baik, ini mungkin sedikit mengenai BPPT. Mungkin beberapa teman-teman belum mengenal BPPT atau mungkin sudah mengenal ya, Badan Pengkajian Penerapan Teknologi. Next. Halo, lanjut Mas Fajar. Oh, oke. Bentar Mas, kayaknya ada bisa lanjut ya. Oke. Bentar. Oke. Oke, sip. Sudah Mas, monggo. Sudah Mas Dita, monggo Mas. Halo, Mas Dita. Halo, Mas Dita, bisa mendengar? Kayaknya itu dapat kendali dari bentar. Halo Mas Fajar, kedengaran Mas? Mas Dita kedengaran? Ya. Monggo lanjut. Ya. Slide-nya belum nampil, oh ya. Udah. Oke, dilanjutkan kembali ya Bapak Ibu. Ini mengenai perkenalan BPT, di mana BPT pada saat itu berdiri pada tahun 1974 yang beliau didirikan Profesor Dr. B.J. Habibie sebagai founding father dari BPT, di mana BPT saat itu sebagai salah satu divisi di Pertamina yang kemudian berkembang menjadi lembaga LPNK ya, lembaga kementerian, lembaga non kementerian ya. Kemudian ini adalah struktur organisasi dari kepala BPT yang saat ini kepala BPT dijabat oleh Dr. Hamam Riza, dan BPT ini memiliki 5 kedeputian dan 1 sestama, dan salah satunya Pusat Teknologi Material ini berada di bawah kedeputian TM, yaitu Deputi Informasi Energi Material dan Material. Dan saat ini Pusat Teknologi Material dijabat oleh Dr. Mahendra Agangfida. Ini sekedar perkenalan aja. Next. Ya, ini sekilas mengenai Pusat Teknologi Material dan inovasi-inovasi yang sudah kita lakukan. Kegiatan-kegiatan di situ ada beberapa kegiatan yang sudah kita lakukan.
ada biokompatibel material CSS 316L, kemudian biokompatibel material hidroksiapatit, polimer alam untuk aplikasi retreatment pesawat, untuk balon peluncur kapal, normatif vendor, seismic bearing pad, berat pad. Ya mungkin nanti di sini akan dibahas mengenai inovasi-inovasi yang ada mengenai topik polimer alam ya. Jadi tidak semua kita jabarkan karena memang temanya polimer alam, dan kebetulan saya juga masuk di tim polimer alam. Next. Ini adalah fasilitas-fasilitas yang kita punya, Bapak Ibu. Mungkin nanti dari Bapak Ibu yang ingin melaksanakan pengujian bisa di tempat kami, ada fasilitas peralatan pengujian. Yang merah ini adalah pengujian-pengujian yang sudah terakreditasikan. Jadi kita punya lab teknologi material yang sudah terakreditasi. Nah, alat-alat ini karena memang kita disiplin ilmu ya banyak, jadi ada yang peralatan tentang logam, ada yang kimia, ada yang fisika gitu, ada yang mekanik. Dan kemudian ini ada peralatan proses. Kita juga punya peralatan proses untuk membuat suatu prototipe ataupun hasil-hasil lainnya. Dan laboratorium juga kita mempunyai lab sintesis kimia material, kemudian sensor, analisis kimia, 1, 2, karakterisasi material, lab karakterisasi polimer alam, mekanik, dan lain-lainnya. Next. Nah, ini mungkin kegiatan PTM dari yang kita lakukan di tahun 2020 saat ini. Ada beberapa kegiatan yang kita lakukan. Memang di sini cukup banyak ya di tahun 2020 ini. Yang di lingkaran merah ini yang mungkin salah satu beberapa yang saya ikutin. Ya, next aja, langsung mas aja. Lanjut lagi, ini juga salah satu kegiatan kita, beberapa kegiatan yang kita adakan di PTM. Ada 2 sumber dana yang itu dari BPPT dan LPDP. Next aja Mas Fajar. Ya mungkin ini sebagai awalan ya, inovasi teknologi material di pusat teknologi material, di mana di PTM ini dibagi ada 3 bidang sebenarnya, yaitu dari polimer, kemudian logam, dan seramik. Jadi di PTM ini kita berfokus salah satunya di polimer karena salah satunya saya ikut di tim itu. Nah, riset polimer di PTM BPPT ini kita melaksanakan riset dan pengembangan polimer karet, terutama karet alam dan karet sintetik untuk menjadi produk-produk karet teknik. Nah, memang karet alam ini memang sangat potensial sekali ke depan Bapak Ibu, karena mungkin salah satu kekayaan Indonesia yang pemanfaatannya belum maksimal yang untuk negeri kita sendiri gitu ya. Nah, karet alam ini adalah sebuah polimer hidrokarbon yang terkandung pada lateks, bisa lateks kebun dan lain sebagainya. Nah, keunggulan-keunggulan karet alam ini memang sulit untuk ditandingi oleh karet sintetik. Namun, keberadaan karet sintetik ini sebagai pelengkap ataupun sebagai pelengkap dari kekurangan-kekurangan atau kelemahan-kelemahan yang ada di karet alam. Nah, karet alam ini memang terdiri dari satuan isoprena yang membentuk poliisoprena. Jadi monomer membentuk polimer. Kemudian next. Nah, ini latar belakang kenapa kita berfokus kepada karet alam. Kita tahu bahwa Indonesia memiliki potensi karet alam nomor 2 di dunia, luas perkebunannya, dan untuk produksi karet mentahnya nomor 2 juga di dunia. Jadi sangat potensial sekali. Namun 85% dari produksi karet alam di Indonesia diekspor ke luar negeri, dan nantinya akan kembali lagi dalam sudah bentuk barang jadi karet yang sudah mahal pastinya. Nah, kebanyakan produk-produk karet teknik juga masih impor. Jadi memang hasil alam, hasil bahan bakunya kita ekspor keluar, kemudian mereka impor, kita impor lagi dalam bentuk barang jadi karet. Barang jadi karet bisa jadi fender, kemudian pipa apung dan sebagainya. Padahal industri di Indonesia ini sangat mampu sekali untuk membuat produk-produk tertentu. Nah, di sini kita lihat mengenai kelebihan-kelebihan karet alam. Secara mekanik memang karet alam unggul sekali dibandingkan karet sintetik. Dia memiliki daya elastisitas yang tinggi, fasilitas yang baik, daya aus yang tinggi, kemudian tidak mudah panas dan lain sebagainya. Nah, dari latar belakang ini kita berfokus
untuk peningkatan potensi karet alam supaya bisa dipergunakan atau bisa diolah menjadi barang-barang jadi karet. Jadi tidak lari ke luar negeri. Next. Ya, ini adalah skema perkembangan riset dan development di tempat kami, Bapak Ibu. Jadi perkembangan riset di tempat kami itu memang harus bergandeng dengan industri, karena nantinya memang industri yang akan mendeliver, yang akan memproduksi secara massal. Jadi kita sebagai lembaga pemerintahan tidak bisa menjual produk-produk yang sudah kita buat. Jadi kita harus bergandeng dengan industri. Nah, ini adalah skema pengembangannya. Misalkan kita akan membuat satu produk A, kita harus membuat langkah pertama yang kita lakukan yaitu adalah studi literatur, survei dari existing produk, apakah produk itu sudah ada di pasar atau tidak. Kalau ada, kita beli, kita reverse engineering. Kemudian kita harus kita berpedoman pada beberapa referensi, publikasi ilmiah atau hasil penelitian yang sebelumnya. Nah, ada dua langkah yang dilakukan. Yang pertama adalah reverse engineering, yang kedua kita riset di laboratorium. Dari riset engineering itu adalah kita membeli ataupun mendatangkan produk yang sudah ada di pasar, kemudian kita reverse engineering. Biasanya produk-produk ini yang masih impor dari luar negeri, padahal di Indonesia bisa kita buat. Nah, kemudian kita identifikasi karetnya apa, kemudian bahan-bahan reinforce-nya apa, dan sebagainya. Nah, setelah kita identifikasi, kemudian kita membuat formulasi di laboratorium. Biasanya kalaupun di hasil penelitian atau publikasi ilmiah ataupun paten ya, mereka tidak menyebutkan bahan-bahan yang spesifik. Jadi kita juga harus mencari bahan-bahan yang ada di pasar yang sejenisnya. Jadi kita membuat formulasi di laboratorium kita. Kemudian di lab kita ada karakterisasi material dan pemrosesan karet. Kemudian setelah kita formulasi beberapa variasi, kemudian kita proses pencampuran atau blending. Setelah kita buat pencampur, kita blending, kemudian kita karakterisasi dan kita uji sifat-sifat fisik dan mekaniknya. Nah, begitu juga biasanya karet juga ada bahan penguat ya. Jadi biasanya karet pada saat dibuat menjadi suatu produk itu, karet itu mengikat atau bersinggungan dengan beberapa bahan, misalkan dengan benang ataupun dengan baja atau besi. Jadi kita juga mengecek kekuatan-kekuatan yang ada di dalam bahan-bahan penguat tersebut. Nah, setelah kita mempunyai formula yang baik, yang sesuai dengan spek yang akan dimasukkan dalam produk A itu, kemudian kita masuk ke tahun kedua biasanya, atau bagian kedua, yaitu proses pembuatan model atau prototipe. Tentunya dalam pembuatan prototipe ini kita harus mempunyai molding atau cetakan ya. Setelah kita buat prototipe, pasti akan diuji lagi mengenai performance testnya. Jika prototipe itu lulus pada uji performance testnya, maka akan dilakukan di tahun yang ketiga, yaitu prototipe skala komersil tersertifikasi. Scale up lagi ke industri, kita uji ke lapangan. Jadi uji ke yang sebenarnya sesuai dengan SNI. Jika tidak ada SNI di Indonesia, kita bisa menyusun SNI-nya sambil kita menguji di lapangan. Gitu. Biasanya kita mengadopsi dari ISO ataupun ini. Karena memang skema perkembangan RNI di PTM ini outputnya nanti adalah produk komersial industri. Jadi langsung memang diterapkan di industri. Oke, next Mas Fajar. Ya, ini mungkin sekedar informasi mengenai klasifikasi bahan penyusun formulasi kompon. Nah, kita sebut formulasi kompon ya dalam satu karet itu ya. Jadi di situ ada 10 bagian. Yang pertama ada karet sebagai bahan utamanya, sebagai elastomernya, bisa karet alam, sintetik ataupun campuran dari itu. Kalau karet alam punya kekurangan, bisa dilengkapi dengan sintetik. Cuma nanti variasinya mungkin berapa porsinya karet alam, berapa porsinya karet sintetik. Kemudian yang kedua ada bahan pengisi atau fillernya. Ada carbon black, bisa carbon black, clay sebagai active filler, sedangkan untuk yang inert filler juga ada. Kemudian yang ketiga bahan bantu pengolahan untuk mastikasi, fertilizer-nya. Kemudian ada vulkanisasinya sebagai agen pematangnya yaitu sulfur, biasanya kita pakai. Ada akselerator, sebagai pemercepat, yaitu biasanya ZNO, aktivator atau bahan penghambat, dan lain sebagainya ke bawah. Nah, di sini ada tabel pengaruh bahan kimia terhadap proses vulkanisasi pada suhu sekitar 142 derajat Celcius. Nah, dalam reaksi
kimia dalam pembuatan kompon formulasi ini biasanya adalah reaksi cross linking, ya, reaksi antara karet alam dengan belerang. Di mana karet alam tadi tersusun dari polimer-polimer, sedangkan belerang itu sebagai pengikat antar polimer tersebut. Nah, jika bahan tersebut misalkan yang pertama ini karet alam dengan belerang dan komposisi 100 PHR dan 8 PHR. Jadi dalam karet ini satuannya adalah PHR ya, part per 100 rubber. Nah, proses penvulkanisasi pada nomor pertama ini, karet alam dengan belerang bisa berlangsung 5 jam. Jika kita tambahkan dengan ZNO yang nomor 2 ini, bisa berlangsung selama 3 jam. Jadi ZNO sebagai akselerator ya di samping itu. Kemudian yang nomor 3 ini, jika ditambahkan lagi dengan thiocarbonilida ya, bisa sampai 2 jam. Nah, yang berikutnya juga jika kita tambahkan dengan MBT atau asam akselerat, bisa lebih cepat lagi reaksi vulkanisasi. Mungkin ini sedikit sejarah mengapa proses ini membutuhkan beberapa bahan-bahan yang cukup banyak ini ya. Sedangkan bahan-bahan lainnya sebagai pigmen warna, antidegra, dan bahan-bahan tergantung nanti aplikasi karet mana. Akan butuh antioksidan, butuh anti ozon. Kemudian next. Nah, ini biasanya bahan-bahan yang dipakai formulasi khas. Ada beberapa bahan-bahan ya. Jadi elastomernya bisa karet alam atau sintetik. Nah, di sini ada komposisi PHR-nya 80% atau maaf untuk 80 PHR ataupun 20 PHR. Sedangkan fillernya biasanya kita pakai aktif filler ya, soft clay ataupun carbon black. Misalkan 100 PHR. Artinya itu adalah komposisi antara filler dan elastomernya sama. Sedangkan yang lainnya adalah bahan-bahan yang tadi ada aktivator, ada antidegradan, akselerator dan sebagainya. Next. Halo. Ya. Ini adalah proses formulasi dan karakterisasi material di tempat kami. Biasanya formulasi kita buat beberapa formula-formula yang ada, beberapa varian dengan beberapa variasi, misalkan elastomernya, karet alam atau sintetik, baptizernya, kemudian sebagainya. Nah, setelah kita buat formulasi, kita mixing di alat kami. Di alat kami namanya knider ya. Jadi alat untuk memixing dari formula-formula tersebut. Biasanya karet alam dan filler dulu, ditambah baptizer untuk memudahkan pencampuran, kemudian baru tambah bahan-bahan lainnya, dan terakhir ada sulfur. Kemudian setelah di mixing, kita buat sheet ataupun lembaran-lembaran karet yang di gambar warna kuning tersebut. Setelah itu kita buat spesimen-spesimen uji. Untuk uji pengujiannya ada sebelah kiri, tabel akreditasi ada munifiskometer, rheometer, hardness kekerasan untuk karet, tensile strength-nya berapa, elongation, tear strength, density, abrasi, dan si water resistant, kemudian ozone test dan sebagainya. Next. Ya, ini mungkin salah satu track record pengembangan riset dan development yang ada di Pusat Teknik Material. Kita sudah membuat produk-produk yang sudah dimanfaatkan di industri yang sudah komersialisasi. Yang lama pada tahun 2008 kita sudah membuat produk pipa api yang lepas pantai oleh Muria. Kita sudah membuat produk rubber airbag yang sudah komersialisasi dan sekarang SNI-nya sudah terbit. Jadi kita alternate Cessna, kemudian Mantiker, SNI-nya juga dari juga dari dapatkan. Ini adalah slide mengenai produk-produk yang sudah kita terapkan di industri dan sudah komersialisasi. Saja Mas Fajar. Ya, lanjut aja Mas. Ini yang pertama kita bahas mengenai rubber airbag dalam peluncur kapal. Mungkin teman-teman masih agak aneh ya nama ini ya, rubber airbag ya. Jadi rubber airbag ini berfungsi sebagai balon peluncur kapal. Jadi untuk narik kapal tongkang itu ke darat dan untuk mendorong kapal tongkang itu ke laut. Ya, biasanya pada saat maintenance kapal
kapal tersebut akan ditarik ke darat. Nah itu biasanya dulu masih menggunakan kayu ataupun rubber airbag juga, namun masih impor biasanya dari Cina gitu. Nah, sedangkan keunggulan dari produk rubber airbag kita di sini, kita sudah produksi di pusat teknik material dan bekerja sama dengan industri, yaitu PT Samudra Luas Parama Citra yang ada di Cirebon. Memang spesialis mengenai rubber mereka. Nah, keuntungan dan keunggulannya di sini, lokal kontennya TKDN-nya 90%. Jadi karet alam ini bisa terserap banyak sekali untuk produk ini. Kemudian harganya kompetitif pasti, karena bisa lebih murah dari produk impor, purna jualnya mudah, dan waktu pengadaan cepat karena memang ada di Indonesia. Spek teknisnya sudah sesuai dengan SNI-nya, dan biasanya balon penunjang kapal ini kita bisa custom, ukurannya bisa kita sesuaikan ya, sesuai dengan kapal yang dimiliki oleh customer. Nah, rubber airbag yang paling besar yang sudah kita buat itu ukurannya tingginya 1,5 meter, panjangnya bisa sampai 12 meter. Kebayang ya, kita lihat di sini gambar kapalnya sangat besar sekali. Kemudian berikutnya Mas. Nah ini sejarah riset di tempat kita. Kita mulai mengkaji dan pembuatan model prototipe dari tahun 2013-14. Kita membuat formulasi di laboratorium, kita cek spek teknisnya, kita buat formula supaya bisa masuk ke spek teknisnya. Kemudian bahan-bahan reinforce-nya kayak benangnya kita juga cek, kemudian bahan-bahan logamnya juga. Kemudian tahun 2015 kita mulai pembuatan prototipe, uji statisnya, karena prototipe-nya itu harus diuji juga secara uji performanya. Setelah itu baru kita uji lapangan dan uji aplikasi ya. Next. Ini adalah produk-produknya, contohnya ya. Jadi kebayang tingginya dari pegawai yang sedang membuat rubber airbag ini. Memang panjangnya itu lumayan panjang sekali, 12 meter. Next. Nah ini uji aplikasi yang uji coba produk yang sudah kita lakukan. Ada di 2 tempat, yaitu di PT Indonesia Marina Shipyard Gresik dan PT Tegaluda Cirebon. Jadi satu kapal tongkang ini bisa sampai 2000 dwt ya beratnya. Kemudian dan memakai rubber airbag sekitar 8-10 rubber airbag. Nah ini fungsinya memang sebagai untuk penarik. Jadi ditarik supaya mudah ya si kapal itu ke darat dan bisa diluncurkan kembali ke laut. Next. Ini adalah slide mengenai launching produk ini. Jadi produk ini sudah dikomersialisasi dan sudah diproduksi oleh PT Samudra Luas Parama Citra Cirebon. Ini juga di kehadiran pada acara ini kehadiran oleh Menteri Stek kita pada saat itu dijabat oleh Pak Muhammad Nasir. Oke, next. Ya ini mungkin yang produk yang kedua yang sudah kita buat, pneumatic fender, rubber fender. Mungkin narasinya di slide berikutnya. Ya, pneumatic fender ini adalah produk area teknik yang digunakan biasanya untuk di galangan, yaitu untuk sandaran kapal ya, antara ship dengan dock. Jadi kapal bersandar di dermaga ataupun kapal dengan kapal. Nah, materialnya juga hampir sama sebenarnya. Ada karet, ada kanvas. Kanvas itu sebagai bahan penguatnya ya, reinforce-nya, kemudian ada logam-logamnya. Produk ini juga sama, masih impor dari luar negeri. Jadi ini adalah satu produk yang bisa kita buat untuk menyerap TKDN karet alam bahan baku karet alam yang ada di Indonesia. Next. Nah ini capaian R&D dari produk ini, kita sudah melalui tahapan-tahapan formulasi pneumatic fender untuk memenuhi spesifikasinya, kemudian karakterisasi formulanya, manufaktur pneumatic fender, uji-uji prototipenya, kemudian kita juga sudah menyusun SNI pneumatic fender mengenai high pressure dan low pressure-nya dan uji aplikasinya. Ini kebetulan sudah launching juga dan sudah dikomersialisasikan oleh PT Samudra Luas Parama Citra juga sama. Oke, next. Nah ini ada juga hasil inovasi yang kita lakukan Bapak Ibu. Ada retreat ban pesawat. Kita juga bermitra dengan
industri yaitu PT Ciharas Avia Riset dan Sinar Jaya Rubber di bawah naungan atau di bawah inspeksi dari Garuda Maintenance Facility. Nah, latar belakang kenapa kita membuat retreat ban pesawat ini, mungkin kata-kata retreat ban pesawat masih aneh di telinga Bapak Ibu, karena retreat ban pesawat itu adalah vulkanisir ban pesawat kalau bahasa awamnya ya. Jadi latar belakangnya di mana pesawat itu pemakaian ban pesawat biasanya 180 cycle itu harus ganti. Nah, satu cycle itu 1 kali take off dan 1 kali landing. Kalau dalam sehari saja 6 kali cycle, maka dalam 1 bulan ban pesawat tersebut sudah turun atau diganti dengan yang baru ataupun dengan ban retreat vulkanisir. Nah, dengan regulasi di Indonesia hanya boleh di retreat 3 kali. Satu ban itu hanya boleh di retreat 3 kali. Retreat itu adalah penggantian tapak bannya ya. Biasanya kalau ban yang sudah dipakai berulang-ulang kali, tapaknya itu akan gundul. Nah, tapak yang gundul itu kita tambahkan lagi tapak yang baru. Biasanya sekarang retreat ban pesawat ini di Indonesia belum ada pabriknya, dan biasanya untuk di retreat ban itu akan dikirim kembali ke negara asalnya. Misalkan kita beli dari Thailand, maka setelah digunakan di Indonesia selama 180 cycle, maka dikirim lagi ke Thailand untuk di retreat kembali. Nah, kita lihat di sini harga ban pesawat Trimo terbaru saja itu 15,5 juta, sedangkan biaya retreat ke luar negeri dan pengirimannya sudah hampir sama dengan biaya ban Trimo terbaru. Jadi kalau misalkan di Indonesia ada industri retreat ban pesawat, maka bisa memangkas biaya pengiriman. Ya mungkin biaya pengiriman aja bisa sampai setengahnya dari harga 13 juta itu. Jadi mungkin harga retreatnya nanti mungkin sekitar 7 jutaan lah. Nah, ini ada tabel konsumsi dari Lion Group mengenai retreat ban pesawat. Di situ ada di bawah itu ada new tires dan retreat tires. Jadi ban baru yang dibeli oleh Lion dari tahun ke tahun, kemudian ban yang di retreat di industri yang tire awal itu dari tahun ke tahun. Kita lihat di sini terjadi peningkatan ya antar tahun, tiap tahun meningkat. Nah, sedangkan di situ juga yang retreat tire itu sangat banyak sekali tiap tahun sekali. Kita lihat tahun 2021 misalnya ada 30.244 ban yang di retreat. Itu baru satu grup yaitu Lion Group. Sedangkan di Indonesia ada Garuda, ada Sriwijaya dan sebagainya. Next. Ya, ini mengenai alur pengembangan retreat ban pesawat tempat kita, di mana kita membuat riset mengenai kompon dari tapak atau retreat tadi. Kemudian kita juga menyeleksi dari ban yang masih layak atau tidak untuk di retreat. Nah, sama seperti risetnya sebelumnya, kita reverse engineering, kita beli ban original, kita reverse engineering. Selain itu kita juga melihat studi-studi literatur, paten-paten yang mengenai formulasi-formulasi retreat ban pesawat. Setelah kita temukan beberapa formula, kita compounding di tempat kita buat spesimen ujinya, kemudian kita pilih yang mana yang masuk ke spesifikasi teknis tersebut. Setelah itu kita masuk ke proses compounding atau proses manufaktur. Nah, bannya pun juga sama, kita seleksi bannya masih layak atau tidak. Kita cek ke dalamnya apakah ada wire yang terkelupas atau segala macam. Kemudian kita show dengan menggunakan alat show graph ini 3 dimensi. Kita cek ke dalamnya, bagian dalamnya, sebagainya. Kemudian setelah mendapat ban yang layak untuk di retreat, kita gabungkan dengan kompon karet yang sudah kita teliti di awal, kita buat di awal. Setelah itu kita buat prototipe, kita molding, kita cetak. Nah, setelah itu kita show graph kembali, kita balancing, kemudian kita uji performanya, yaitu uji statik, dynamic, dan drum test atau uji bursting. Kita mengacu kepada TSO C62E, yaitu adalah satu standar yang mengacu pada FAA, yaitu standar untuk pesawat ini memang ada 2, yaitu FAA dan EASA. Kalau FAA itu mengacu ke Amerika, kalau EASA itu mengacu ke Eropa. Next, Mas Fajar. Nah, ini mungkin proses formulasi dan manufaktur yang ada di tempat kita. Dari awal formulasi, kita mixing, kita buat spesimen ujinya, kemudian kita tempelkan di ban yang sudah siap untuk yang sudah dicek ya, apakah dia layak atau tidak. Yang sudah layak kita cek, kemudian kita tempelkan di situ.
Otomatis penempelnya juga ada lem khusus sendiri yang kita riset juga lemnya, dan setelah itu kita masukkan ke cetakan atau ke moldingnya. Next. Nah, ini adalah pengujian-pengujian yang kita lakukan mengenai ban yang sudah setelah ban kita jadi, prototipe jadi, kita uji sesuai dengan standar TSO tadi. Jadi ini ada uji statik dan bursting. Kalau statik itu kita masukkan dalam chamber, kemudian kita diamkan dia dalam suhu minus 40 derajat Celcius selama 24 jam dan suhu 70 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian kita ukur kembali dimensinya, tekanannya, apakah ada perubahan atau tidak. Jika tidak ada perubahan secara signifikan, maka bisa lulus uji TSO. Setelah lulus dari uji statik ini, kemudian kita masuk ke uji bursting. Uji bursting ini adalah uji ledak ya. Jadi kita masukkan air bertekanan tinggi ke dalam ban tersebut, kemudian kita tahan selama beberapa detik. Apakah ban itu meledak ataupun ada kebocoran gitu. Jika memang tidak ada kebocoran, jika tidak ada masalah, berarti lulus. Nah, kedua tahap ini sudah kita lalui dan sudah lulus. Kemudian next. Nah, setelah masuk dari tahap tadi, kita masuk ke ujian dynamic. Jadi inilah simulasi mengenai take off dan take off taxi, overload take off dan overload taxi. Dari standar TSO mengacu pada tabel berikut ya. Jadi kecepatannya pada saat take off itu harus langsung 257,5 km per jam dengan load 36,48 kN, kemudian jarak tempuhnya 1981 meter. Waktunya sudah ditentukan dan cycle-nya harus 50 kali take off landing dan harus lulus uji. Begitupun taxi. Kalau taxi itu dia berjalan di landasan ya. Kalau take off itu pada saat mau terbang. Kemudian kita lakukan uji juga overload take off dan overload taxi. Biasanya 1,5 kali dari pengujian take off. Kalau taxi ya 1,5 kali pengujian dari take off. Oke, next. Nah, ini adalah satu produk lagi dari kita. Kita juga sudah membuat rubber rail pad sebagai bantalan rel kereta api. Ya, next. Latar belakang kenapa kita membuat rubber rail pad ini, kita lihat juga rel kereta api di Indonesia itu sudah lebih dari 450,82 km. Sedangkan rel pad ini selama beberapa tahun tertentu harus diganti. Nah, dan jarak antar rubber rail pad itu di lintasan itu sekitar 1 meter. Jadi 1 meter itu kanan kiri ya, pasangan kanan kiri rubber rail pad, 1 meter itu rubber rail pad lagi, 1 meter rubber rail pad lagi. Jadi kebayang dalam proyeksi seperti tahunnya sekitar 18 juta. Next. Dan barang rubber rail pad ini masih impor ya, Bapak Ibu. Nah, rubber rail pad adalah bantalan kereta api sebagai yang berfungsi sebagai peredam, kedudukan sleeper. Nah, mungkin ini yang di atas itu adalah contoh lintasannya ya, yang sudah dipotong, yang di slice dari samping. Rubber itu berada di bawahnya. Nah, ini masih produknya masih impor, walaupun industri di Indonesia memang sudah ada sih beberapa, cuman belum banyak. Nah, langkah pertama yang kita lakukan, kita reverse engineering. Kita beli yang dari luar atau tidak datangkan dari luar, kemudian kita reverse. Kita cek mengenai spesifikasi teknisnya. Biasanya kalau barang-barang yang sudah komersil, mereka tidak akan menyebutkan bahan-bahan bakunya apa. Hanya spesifikasi teknis yang memang itu pun belum lengkap ya. Masih kita perlu cek di lab. Nah, ini kita cek mengenai reverse engineering. Di tabel ini kita lihat ada hard accessor E-nya, kita cek sekian, tengselnya sekian, elongation S-nya sekian, semuanya. Setelah kita mempunyai spesifikasi ini, kemudian kita buat formulasi di laboratorium kita. Next. Ya, setelah kita membuat formulasi, kemudian kita cetak. Biasanya kita, kalau barang-barang teknik karet itu memang harus biasanya membutuhkan cetakan ya, untuk membentuk sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, kita juga desain mengenai moldingnya, kemudian kita cetak, masukkan komponen karet tersebut, kemudian kita masak ya, kita tekan dengan suhu tertentu dan tekanan tertentu untuk membuat suatu produk.
Nah, suhu dan tekanan tersebut didapat dari hasil pengujian reologinya. Jadi kita bisa tahu T90-nya, jadi pada waktu berapa dia akan matang dan pada suhu berapa dia akan matang. Next. Nah, berikutnya mengenai produk seismic bearing pad untuk bangunan tahan gempa. Next aja Mas Fajar. Nah, memang kita di PTM ini mempunyai program membuat rumah komposit tahan gempa, di mana spesifikasi material komponen utamanya ada 3, yaitu frame-nya, strukturnya yang kita buat aluminium T6061 anti karat, ya, seperti frame-nya sepeda nih. Kemudian dindingnya kita pakai sandwich berbahan komposit, atapnya kita pakai bahan baja ringan, dan pondasinya seismic bearing pad. Nah, tim polimer di tempat kami kebagian mengenai seismic bearing pad-nya yang terbuat dari karet alam. Nah, memang dalam rumah ini, rumah komposit tahan gempa ini memiliki keunggulan ya. Ada beberapa keunggulan, misalnya dindingnya dan frame-nya strukturnya ringan, cepat bangun, desainnya tahan gempa, ada simulasinya ya, kita simulasikan dengan beberapa software. Kemudian desain tahan api, anti bakteri, koneksi interlock, rumah tumbuh, dan dilengkapi dengan seismic bearing pad. Rumah ini sudah kita bangun, Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu datang ke pusat training material, sudah ada di halaman tempat parkiran kita. Rumah ini sudah terbangun ya, mungkin di pojok kanan atas ini bangunannya yang sudah kita bangun. Kemudian next. Ya, memang dalam bangunan komposit tahan gempa ini kita mau menyatukan beberapa disiplin ilmu ya. Jadi ada tim sensor yang akan membuat smart home. Di atasnya kita membuat panel sel surya sebagai green energy. Kemudian dengan teman-teman dari arsitektur, dia membuat apa namanya, denah dari desain-desain rumah tahan gempa ini. Kemudian next. Ya, ini mungkin gambaran Bapak Ibu ya mengenai seismic bearing pad. Di sebelah kiri bawah ini adalah seismic bearing pad yang sudah kita buat, kita cetak. Di dalamnya memang ada baja ya, besi baja itu berfungsi sebagai penguatnya, di mana nanti di bawah itu akan ada 4 baut yang akan masuk ke pondasi dan 4 baut yang akan masuk ke struktur atas. Antar baut tersebut tidak saling menyambung ya, jadi terpisah. Jadi nanti gayanya akan lebih ke karet efektifnya di bagian tengah dan bajanya. Next. Nah, untuk seismic bearing pad ini sudah kita lakukan mengenai pengujian performance testnya, yaitu diuji mengenai kekakuan tekan dan tekan overload, dan satu lagi kekakuan geser. Nah, kita lihat ada 2 spesimen uji yang kita uji di Balai Teknologi Pusat Penelitian Karet Bogor ya. Kita uji dalam satu batch. Nah, ada 2 spesimen yang dilakukan. Yang pertama, spesimen pertama kita lihat kita tekan 5 ton dulu, kemudian 8,1 ton, dan overloadnya 12, ton ya. Secara fisik karet tidak menimbulkan. Nah, berikut juga pada sampel yang kedua. Nah, setelah pada standar ini, kita mengacu pada standar ISO ya, M251, elastomer bantaran, ujian elastomer bantaran. Nah, di sini juga kita cek mengenai overloadnya sampai rusak. Ternyata dia rusak sampai 57,0 ton dan 2,3 ton. Nah, sedangkan berat dari rumah komposit tadi hanya 1,2 ton. Jadi memang ini bisa diaplikasikan di rumah. Next, Mas. Nah, ini mungkin mengenai pengujian kekakuan geser yang sudah kita lakukan. Jadi memang ada gaya penahan ya yang nanti seismic bearing pad, yaitu gaya gesernya juga harus kita tahu. Jangan sampai pada saat gempa dia geser ke samping malah dia roboh. Nah, ini ada yang kita lakukan uji kekakuan gesernya. Menurut standar itu, jika dia sudah masuk 25% tebal efektif, dia lulus. Berarti dia akan lulus. Nah, tapi kita coba sampai 25, 50, 75, 100, dan sampai 100% pergeseran pun
secara fisik seismic bearing plate akan kembali lagi pada kondisi yang semula. Jadi secara pengujian ini sudah lulus. Jadi seismic bearing plate ini bisa kita terapkan di rumah yang tahan gempa tadi. Next. Nah, ini mengenai kegiatan kita juga, pengembangan desain material floater OBU yang kita lakukan di tahun 2020 ini sebagai sistem dari INATWS Indonesia Tsunami Early Warning System, di mana kegiatan ini kita bergabung dengan beberapa pusat-pusat yang ada di BPPT. Ada yang kebagian materialnya di tempat kita, ada yang bagian mengenai sensornya, ada yang bagian mengenai deploy-nya atau pemanfaatan penerapannya di sana. Next. Mungkin ini gambaran sedikit Bapak Ibu mengenai tsunami early warning system. Jadi terdiri dari dua komponen ya, yaitu OBU dan buoy. Kalau OBU itu Ocean Bottom Unit yang berada di bawah, ya bottom pressure recorder itu ya di bawah, itu OBU. Kemudian buoy itu yang ada di atas, yang kuning-kuning mengambang di atas. Jadi ketika yang OBU ini yang di bawah terjadi gempa, biasanya ditandai dengan perubahan tekanan ataupun arus laut yang tinggi, dia akan mengirim sinyal kepada buoy. Nah, buoy itu juga akan melanjutkan sinyalnya ke pusat pemancar dalam waktu mungkin 10 menit gitu ya. Jadi ini memang teknologi yang selama ini memang masih di Indonesia masih deploy-nya masih produk-produk luar negeri ya. Padahal di Indonesia di PT Kemenangan tadi mereka sudah membuat produksi buoy itu. Kemudian next. Nah, di pusat terdiri material kebagian mengenai deploy mengenai buoy dan OBU itu. Nah, ini ada komponen-komponen yang sedang kita kaji dan sedang kita akan terapkan di membuat prototipe ya. Ada beberapa, yang pertama itu gasper, harus mempunyai spesifikasi itu. Kemudian yang berwarna kuning itu adalah flotation house-nya. Dia berbahan dari polimer sintetik ya, biasanya LDPE ataupun HDPE. Kita sedang cek dan kita sedang desain juga mengenai produk, kemudian kita nanti akan membuat prototipe. Kemudian next. Nah, ini mungkin gambarannya kegiatan yang ada di tempat kita. Ada OBU dan CBT. Kalau CBT itu adalah kabel base tsunameter ya. Jadi memang dalam OBU itu salah satunya ada CBT-nya. Nah, OBU yang pertama itu adalah flotation house-nya, yaitu sebagai pembungkus dari gelaspernya. Jadi gelas-gelas yang berbentuk bulat tadi terbuat dari bahan polimer. Calon misalnya yang kita akan gagas adalah ke PT Kemenangan dan Cerita Bot. Floaternya, jadi untuk mengambang, untuk membuat floater itu berada di posisi flotation house itu berada di posisinya, kita butuh floater. Floater itu juga bahannya juga polimer juga. Kemudian glaspernya, kalau glasper kita jelas terbuat dari bahan gelas, yaitu borosikat atau PU. Nah, ini kedalamannya mereka harus tahan pada kedalaman 3.000 meter di bawah permukaan laut. Kemudian kita juga mengkaji kanisternya yang logam stainless steel dan rubber cone-nya. Nah, rubber cone ini adalah salah satu komponen di CBT ini. Jadi kita buat formulasi di lab kita juga. Next. Ya, ini mungkin kegiatan lain yang kita ikuti Bapak Ibu. Next aja Mas Fajar. Mungkin sedikit menyinggung dari teman-teman, kemarin sempat ngobrol dengan Mas Fajar mengenai teknologi energi storage dan baterai recycling. Di tempat kami juga ada kegiatan mengenai energi storage ya, baterai dan baterai recyclingnya. Selama ini kita bermitra industri dengan PT Nipres dan PT Gesit ya, PT Wika. Jadi sedangkan mitra risetnya itu kita sudah bermitra dengan Teknik UGM dan BMPT. Makanya saya ngobrol dengan Mas Fajar, kok kimia nggak bisa nggak bekerja sama dengan kimia UGM gitu maksudnya. Nah, ini kegiatan kita mungkin salah satunya kita desain baterai fast charging-nya. Jadi kita membuat baterai pack untuk aplikasi motor gesit. Kita tahu bahwa motor ataupun kendaraan sudah beralih ke EV ya, electric vehicle, pada kendaraan-kendaraan listrik. Nah, kita desain baterai pack ini
ada 2 jenis bahan yang kita desain. Yang pertama ada LTO, lithium titanate oxide ya. Sedangkan kapasitas baterai si pack dari gesit itu 72 volt 20 ampere hours. Nah, kalau kita pakai LTO dengan dimensi dari kompartemen dari si gesitnya, tempat dari si gesitnya hanya bisa mencapai 72 volt bisa voltasenya, tapi ampere hour-nya tidak sampai. Jadi kapasitasnya lebih kecil ya. Dan namun dari keuntungan dari LTO ini adalah dia fast charging. Dia bisa mengecas dalam waktu tertentu yang sangat cepat. Misalkan 1 jam bisa penuh. Nah, tantangannya yang kita dapat di sini adalah harganya memang LTO itu mahal. Tapi kapasitasnya dengan kompartemen yang sama, dengan bentuk yang sama, dengan dimensi yang sama, dia lebih kecil. Sedangkan yang kedua kita jenis pakai baterai NMC. Nah, baterai NMC ini memang sangat umum sekali digunakan untuk baterai-baterai kendaraan listrik ya, karena dia kapasitasnya cukup besar dengan kompartemen yang kecil. Cuman kelemahannya dia rate-nya masih lebih rendah dibandingkan dengan LTO. Kapasitasnya dengan dimensi yang sama dia bisa lebih besar 20 ampere hour. Nah, tantangannya di sini adalah di NMC ini dari beberapa literatur yang kita dapatkan, ternyata bisa saja NMC ini menjadi fast charging, tapi dia akan menimbulkan panas dalam baterai tersebut. Nah, makanya kita membutuhkan cooling system atau bisa disebut dengan baterai thermal management system. Dan juga memang ada baterai management system. Biasanya BMS itu ada beberapa jenis ya. Kalau BMS misalkan nanti over terlalu lama di charge, dia akan meng-cut gitu, itu ada baterai management system. Nah, ini mungkin tantangan di tempat kita ya, desain baterai fast charging yang kita lakukan, di mana kita mendesain baterai untuk fast charging untuk kendaraan listrik di situ. Kalau LTO dia bisa fast charging tapi kapasitas rendah. Kalau NMC kapasitas tinggi namun dia belum fast charging. Nah, tantangan kita ke depan adalah membuat baterai NMC ini untuk bisa menjadi fast charging dengan membuat riset ditambahkan dengan teknologi baterai thermal management systemnya. Kemudian kita juga ada reverse engineering dari baterai tersebut. Kita cek kapasitas LTO-nya. Biasanya baterai-baterai ini kita dapatkan dari pasar yang sudah banyak ya yang dijual, baik model-model yang 18650 ataupun 21700 yang ukurannya silinder. Itu sangat banyak sekali dijual di pasaran ya. Samsung, LG, mereka sedang produksi itu. Nah, kemudian yang berikutnya ada baterai recycling. Tantangan kita ke depan adalah setelah baterai ini bergeser pada electric vehicle ya, penggunaan untuk baterai kendaraan. Nah, otomatis nanti juga akan banyak mengenai baterai-baterai dia memang mereka sudah sangat mahal sekali di sana baterai-baterai untuk aplikasi EV electric vehicle ini. Nah, ini mungkin siklusnya ya Bapak Ibu, ketika di mining, pembuatan bahan baku ya, pengambilan bahan baku, kemudian dimanufaktur, kemudian digunakan produknya. Setelah produk selesai, kemudian masuk ke tong sampah, kemudian kita reuse kembali, di recycling kembali, kemudian di mining lagi. Itu adalah siklus yang ideal sekali ya Bapak Ibu. Kemudian next. Nah, ini mungkin ada beberapa tahapan-tahapan Bapak Ibu di slide berikutnya. Nah, ada tahapan-tahapan yang kita lakukan. Jadi teman-teman di sini membuat teknologi desain ya, desain proses mengenai baterai recycling, dari proses treatmentnya, pemilahan dari baterai-baterai yang sudah bekas, kemudian diambil litiumnya. Caranya mungkin kalau di lab kita masih bisa gampang ya, baterai kita buka, kemudian litiumnya kita crop, kemudian kita kumpulkan, itu bisa sampai sekitar 90% kemurniannya. Cuman kalau dari skala industri itu tidak bisa di-crop satu persatu. Otomatis kita harus membuat suatu sistem atau desain proses yang bisa mengoptimalkan proses itu. Jadi bisa sampai bertonton baterai bekas, kemudian nggak mungkin kita ambil satu-satu, kita crop satu-satu. Makanya kita butuh desain proses. Nah, ini teman-teman di teknik kimia di tempat kami sedang mendesain mengenai desain engineering prosesnya, DED-nya. Nah, ada beberapa peralatan yang memang disusun,
ada pemilahan baterainya, kemudian ada crushernya di bagian sebelah kanan kiri atas Bapak Ibu, ada crushernya, kemudian nanti ada vibrator untuk mengambil logamnya, ada pemisahan separatornya, dan lain sebagainya. Nah, harapannya di Indonesia bisa ada juga industri ini. Ketika nanti EV masuk ke Indonesia sangat marak, maka teknologi ini sudah siap untuk kita terapkan. Nah, Bapak Ibu, kita selama ini kerjasama dengan lembaga-lembaga riset di BMPT dan riset teknik kimia. Memang saat ini teknik kimia memang sedang mengembangkan baterai recycling ini gitu. Jadi pemisahan litium dan logam-logam lainnya seperti Mn, Co, Ni kita pisahkan di situ. Kemudian kita murnikan kembali dan harapannya bisa dipakai kembali untuk membuat baterai. Baik, next. Mungkin ini sedikit publikasi yang saya dan teman-teman di sini pernah kita publikasikan, Bapak Ibu. Memang rata-rata mengenai karet ya, karena basic di sini polimer gitu. Walaupun dulu pada saat kuliah saya masih berkutat dengan katalis bersama Prof. Vega dan Prof. Triyono, kemudian masuk ke PTM harus belajar kembali mengenai polimer alam terutama. Jadi memang riset-riset polimer alam, terutama karet alam di Indonesia itu ataupun di Universitas Indonesia memang sangat jarang sekali. Kita lihat di Kimia UGM juga belum ada ya. Saya juga di kampus-kampus lain di UI pun belum ada. Jadi memang ada kampus-kampus tertentu yang ada ya, yang mengembangkan karet ini. Jadi memang masih ada potensi riset di sini untuk Bapak Ibu jika memang ingin mengembangkan karet alam. Dari sisi kimianya bisa dari ini. Memang perlu investasi Bapak Ibu mengenai proses-prosesnya. Karena ada satu alat proses yang sangat lumayan membutuhkan cost yang lumayan ya. Seperti alat mixing tadi, kemudian alat open mill-nya, alat hot press-nya, kemudian alat analisisnya. Memang itu jarang atau sangat khusus. Tidak seperti alat-alat BET ataupun alat-alat lainnya, SRD, SRF ya, itu bisa dipakai beberapa riset, jangan bikinnya. Tapi kalau untuk karet memang khusus untuk karet ya, tidak spesifik untuk yang lain juga. Ya, next. Nah, ini mungkin terima kasih banyak ya Bapak Ibu. Ini ada tim-tim kami. Jadi kami di sini bekerja secara tim Bapak Ibu, tidak bekerja secara individual. Jadi ada disiplin ilmu juga. Jadi saya mungkin orang kimia di situ. Yang lainnya ada yang teknik kimia, ada yang arsitektur, ada yang teknik mesin. Jadi kita berkolaborasi membuat suatu produk yang memang langsung bisa diterapkan di industri. Dan harapannya memang kami output tiap kegiatan di sini memang langsung ke produk gitu, langsung ke core-nya. BPT memang berbeda dengan lembaga yang lainnya, memang kita dituntut untuk membuat suatu produk yang bisa langsung dihilirisasi oleh industri ataupun oleh masyarakat sendiri. Baik, mungkin itu dari saya Mas Fajar. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin lanjut aja untuk diskusi ya. Terima kasih Mas Fajar. Bapak Ibu terima kasih. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Mas Dita yang sudah menyampaikan presentasi yang sangat menarik sekali terkait teknologi-teknologi yang sudah dikembangkan di BPPT seperti itu. Nah, mungkin kalau seandainya ada pertanyaan bisa disampaikan lewat chat atau secara langsung juga bisa. Kalau seandainya ada saat ini monggo. Mungkin kalau ada pertanyaan secara langsung bisa disampaikan kepada Mas Dita. Monggo Pak. Mungkin sambil menunggu pertanyaan Mas Dita, sebenarnya saya punya beberapa pertanyaan ya. Iya Mas, silakan Mas. Kayaknya masih malu-malu Mas. Jadi yang pertama itu terkait reverse engineering Mas. Ya. Jadi kalau reverse engineering itu sampai dengan tahap apa ya? Apakah misal kita mendapatkan suatu produk, terus kemudian kita misal karakterisasi ulang menggunakan XRD dan alat lainnya, terus kemudian kita juga kaji dari sisi komposisi kimianya. Nah itu sampai sedalam apa reverse engineering-nya gitu? Ya, terima kasih Mas Fajar. Biasanya Mas, kalau di tempat kita membuat reverse engineering itu, kita datangkan produk yang sudah eksis dipasarkan.
Kalau sudah ada produk itu ya, kita selama masih impor, kita datangkan, kemudian kita cek. Kita buat spesimen kalau bisa. Kalau bisa dibuat spesimen, kita buat spesimen uji. Kita uji mengenai sifat-sifat karakteristik materialnya. Kalau misalkan karet, biasanya kita cek mengenai mekaniknya atau fisika propertisnya, dan satu lagi kimianya, dari segi kimianya. Biasanya kita di sini, kebetulan kita punya alat TGA dan FTIR. Nah, biasanya kita cek mengenai kandungan-kandungannya. Ya, memang di situ tidak bisa secara spesifik ya, karena kita membuat pembanding. Paling kita menentukan dengan jenis-jenis polimernya, mengenai pembandingnya. Biasanya di setiap polimer itu memiliki karakteristik masing-masing. Misalkan di FTIR, dia bahan bakunya misalkan karet alam ya, kita pasti ada spesifiknya. Jadi pendekatan itu mungkin ya, secara kimia dan secara mekaniknya. Jadi bisa sampai sedalam itu ya. Jadi komposisi kimia itu juga tetap dapat. Ya, ya memang di FTIR ya. Oh, gimana? Oh ya, memang di FTIR itu dan TGA itu memang tidak bisa secara spesifik kalau itu adalah bahan polimer A misalkan. Tapi kita bisa melakukan pendekatan-pendekatan dari itu. Misalkan bahan-bahan polimer itu misalkan karet alam untuk aplikasi rubber airbag misalkan. Nah, kalau rubber airbag itu kan dia berinteraksi dengan air laut. Nah, pasti menggunakan bahan-bahan tertentu karet alamnya. Tidak hanya karet alam, tapi bisa mixing dengan karet sintetik gitu. Nah, dari situ kita bisa lihat pendekatan-pendekatan. Tergantung aplikasinya juga sih Mas Fajar. Kemudian sambil menunggu kalau misalnya ada pertanyaan terkait ini Mas, rubber airbag ya, yang untuk kapal tadi itu loh. Nah itu kan kalau boleh kita lihat kan sebenarnya berat dari kapalnya itu kan bertonton ya, sangat berat sekali. Nah ada nggak semacam namanya tebal dari karetnya itu, terus kemudian apakah di dalamnya itu ada udara ataukah full semuanya itu 100% itu karet? Seperti apa itu gambarnya? Ya. Oh ya Mas Fajar. Jadi rubber airbag dan pneumatic fender itu di dalamnya itu ada udara bertekanan Mas. Jadi kayak semacam balon gitu ya. Udah di dalamnya udara dan di luarnya adalah karet. Nah karet itu kenapa dia bisa kuat? Karena diperkuat juga oleh reinforce-nya. Biasanya kita menggunakan benang atau wire gitu. Jadi kita kombinasi. Jadi benang tersebut kita kombinasikan dengan karetnya. Kemudian kita lilit dalam membuat balon. Biasanya ada beberapa play tergantung nanti beban dari si kapal itu. Kalau misalkan kapal yang tadi itu yang sekitar 2000 dwt itu dia playnya bisa sampai 8 play atau 6 play gitu. Jadi berapa kali lilitan. Oke, terima kasih Mas Gita. Ini Mas Musri Anwar, kalau ada pertanyaan monggo Mas langsung disampaikan saja. Boleh, silakan Mas Musri Anwar. Assalamualaikum Mas Gita. Waalaikumsalam Mas. Ya. Jadi menarik sekali tadi terkait dengan alam ya, khususnya ya. Saya tadi sebenarnya pengen menanggapi dari yang Mas Fajar tadi terkait dengan menarik dengan reverse engineering tadi. Jadi salah satu jalan pintas ya untuk mendapatkan produk yang mirip dengan yang ada di pasaran ya, salah satunya ya. Tadi pendekatan tadi Mas Gita tadi menjelaskan pendekatan ada dua. Yang pertama mekanik sama yang kedua adalah komposisi kimia ya. Iya. Komposisi kimia tadi dengan FTIR. Saya penasaran Mas Gita. Kalau TGA kan ya tahunya terkait dengan TGA DFT ya, terkait dengan sifat thermalnya. Kemudian FTIR, kalau FTIR-nya gimana nanti? Jadi salah satunya ya, saya cuma kebayangkan FTIR pengujiannya seperti apa? Kan juga apakah langsung kan nanti hanya di permukaan saja yang terlihat, atau ada FTIR mappingnya? Kan ada beberapa sekarang FTIR jenisnya banyak sekali. Mapping FTIR ada Raman juga, kemudian sekarang juga ada GC yang untuk didigest dulu ya, nanti kemudian jadi masuk ke GC, kemudian baru kita ketahui komposisi utamanya itu. Ada banyak sekali. Yang paling kalau dari pengalamannya Mas Dita sendiri yang terkait dengan reverse engineering khususnya yang bidang kimia ya, komposisi kimia, FTIR ini tadi cukup sekali untuk mendekat
untuk mendekatkan komposisi kimia ke paling enggak sesuai dengan komponen yang ada di pasaran paling enggak. Itu sudah cukup atau memang kadang-kadang butuh tambahan analisis yang lain untuk mendekati itu. Itu yang pertama Mas Dita. Kemudian yang kedua terkait dengan berarti kan keluarannya ini kan rata-rata ya itu berupa paten gitu Mas Dita. Mungkin mohon dikoreksi ya. Berupa paten ya. Berarti jenengan itu tuh mencari dari literatur tadi salah satunya adalah yang belum diklaim oleh patennya orang ya, baru kemudian itu diimprove atau seperti apa? Mungkin terkait formulasi biar tidak terjebak di HKI-nya ya, kayak intelektual. Mungkin itu Mas yang kedua. Ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Mas Aan atas pertanyaannya. Ini kayaknya pertanyaannya karena Mas Aan biasanya kimia organik ya, jadi tahu mengenai analisis bahan mengenai kimianya gitu ya. Ya memang di sini yang pertama kita memang masih terbatas Mas Aan mengenai reverse engineering, mengenai komposisi kimianya. Karena memang kita berpedoman di sini mengenai karakterisasi mekaniknya ya, fisik propertiesnya. Jadi memang pas di lapangan kita lihat yang pertama itu kita lihat uji performance-nya mengenai karakteristik sifat-sifatnya. Kalau memang dia sudah masuk dan secara kimia pun kita juga udah cek mengenai uji ozon testnya, kalau dia banyak karet tersebut berinteraksi dengan cahaya matahari ataupun kita cek dengan oil testnya atau oil resistennya, apabila dia sudah tahan berarti kita lolos dari formulasi tersebut. Nah kalau misalkan dari reverse engineering tadi memang di sini kita masih terbatas Mas Aan mengenai FTIR dan TGA karena memang kita punya alat itu di sini. Nah mungkin ini sebagai bahan diskusi dengan teman-teman di kimia gitu mengenai kira-kira apa sih tambahannya supaya kita tahu bahan polimernya, bahan-bahan penyusun dari sebuah karet tersebut. Biasanya kita berpedoman, yang penting di situ kita tahu polimernya apa. Dan kalau filler ataupun yang lainnya pun kita bisa variasikan di laboratorium. Di situ filler pun kita banyak ya, ada variasi, ada carbon black 110, 220, 320, tergantung nanti aplikasinya di mana. Nah mungkin ini sebagai bahan diskusi Mas Aan, memang kita menggunakan pendekatan dari sisi kimia di PTM itu baru FTIR dan TGA. Kalau FTIR kita bisa referensi apakah polimernya itu jenisnya apa. Kemudian kita cross check dengan TGA bagaimana. Nah setelah kita dapatkan baru kita membuat formulasi-formulasi di lab. Itu pun melihat pendekatan ya, karena polimernya tergantung nanti misalkan nanti kita targetnya bahannya relpet, otomatis dia harus sudah tahan ozon. Nah kita lihat karet yang tahan ozon apa, misalkan jenis-jenis karetnya apa, kita bisa pakai karet-karet itu dan kombinasi dengan karet alam begitu Mas Aan. Ini kalau Mas Aan punya pandangan kira-kira uji apa lagi untuk bisa mensupport dan bisa untuk mengerucutkan kalau itu adalah mengecek bahan-bahan tersebut, bisa di ini Mas Aan, kita bisa jadi bahan diskusi atau sharing atau kerjasama gitu Mas Aan. Saya kepikirannya pernah nggak Mas Dita misalnya, contohnya kan reverse engineering kan susah gampang ya, mungkin kadang-kadang bisa berhasil, kadang-kadang mungkin ada yang dikunci ya oleh mereka itu yang mungkin itu hanya filler kecil saja, kecil yang itu dikunci oleh mereka yang mungkin secara FTIR nggak kelihatan, mungkin ya saya nggak tahu ya. Itu pernah nggak misalnya gagal nggak ketemu gitu misalnya formulasinya, karena kan memang ya kalau saya ngelihat ya harus komprehensif, misalnya saja kalau polimernya tertentu ya, kalau misalnya yang ditambahkan tadi misalnya ada cross linking tertentu atau apa, itu kan tidak bisa hanya dilihat secara sekilas FTIR, mungkin perlu FTIR mapping Mas Dita. Betul. Atau Raman mapping Raman mikroskop misalnya, atau mungkin juga tadi ya itu mungkin bisa ngelihat juga, atau GC yang pirolisis ya, pirolisis GC ya, yang untuk di digest dulu dan baru nanti menguap. Saya pikirannya itu, cuma dari pengalamannya Mas Dita pernah nggak ketemu gitu? Kalau dari kita ya Mas, selama ini kita pakai, memang itu sebenarnya kalau kita reverse engineering itu sebagai data sekunder kita aja sih Mas. Jadi itu sebagai data pendukung saja. Tapi
selanjutnya selebihnya kita lebih ke improvisasi di laboratorium. Jadi kawan-kawan di sini yang memang senior-senior saya memang sudah berpengalaman Mas di bidang polimer. Jadi memang dalam memprediksi polimer dan penggunaannya di lapangan untuk seperti apa. Jadi kita lebih ke pendekatan ke lapangan nanti gitu. Dan kalau memang ada literatur, kita juga bisa membuat studi mengkaji studi-studinya. Dan dari situ, dari beberapa literatur dan ini, karena memang kalau reverse engineering kita juga memang terbatas Mas, baru FTIR dan TGA saja yang kita punya. Kalaupun kita punya yang alat-alat yang lainnya, kita bisa aja sih gitu. Jadi bisa keluarnya kan bisa paper lagi kan gitu. Ya mungkin itu Mas Aan dari saya. Untuk mengenai paten ya, memang kalau paten di kita kan biasanya kalau paten-paten yang luar negeri itu kan mereka tidak menyebutkan spesifik mengenai produknya mengenai bahan-bahannya ya. Jadi kita di sini memang menyusun patennya dengan bahan-bahan yang formulasi yang kita punya sendiri. Pasti antara paten dari orang luar dan paten orang Indonesia berbeda, sangat berbeda sekali karena bahan-bahan di situ juga jenis-jenisnya beda Mas. Misalnya fillernya pun memang harus beberapa variasi, kemudian akselerator juga ada variasi, bisa pakai ZNO, bisa pakai MGO dan bisa macam-macam. Jadi menurut saya sih tidak ada irisan ya atau kaitan dengan paten-paten yang sudah ada gitu. Oke, terima kasih kepada Mas Muslih Anwar dan juga Mas Dita. Ini ada satu pertanyaan Mas dari Vini Alfiah, mahasiswa UGM. Jadi terkait pengembangan material baterai, apakah material yang dikembangkan masih berbasis elektrolit cair atau telah dikembangkan elektrolit dengan fasa padatan? Oke, ya. Terima kasih Mbak Vini ya. Terima kasih Mbak Vini. Jadi di tempat kita itu kita masih mempelajari pengembangan material baterai itu masih elektrolit cair ya, karena memang di baterai silinder itu kan biasanya masih pakai elektrolit cair gitu. Jadi memang riset di tempat kita masih berbasiskan elektrolit cair. Nah, namun dari pengembangan baterai di tempat kami itu memang baterai yang sudah ada di pasaran, kemudian kita kombinasikan dengan kita bentuk baterai pack ya. Kita membuat satu sistem baterai terdiri dari beberapa baterai untuk dibuat aplikasi langsung untuk di kendaraan listrik. Jadi untuk riset dasar memang kami tidak terlalu fokus, Mbak. Tidak terlalu fokus. Jadi memang kita lebih ke hulunya, ke hilir ya, kalau memang riset ya. Ada dari riset di hulu dan di hilir, mungkin kita lebih ke hilirnya dan kita lebih ke aplikasinya langsung. Dari baterai yang sudah ada, kita kombinasikan dibuat untuk menjadi baterai pack. Satu baterai pack yang tadi di slide itu bisa sampai 80 baterai, Mbak. Jadi kita bagaimana caranya dari 80 baterai silinder yang ada itu supaya bisa mencapai kapasitas tertentu dan voltase tertentu dan bisa masuk untuk digunakan sebagai kendaraan listrik gitu. Tapi biasanya riset kemarin yang pertama awal-awal yang kita lakukan memang masih elektrolit cair. Jadi mulai kita manufaktur pembuatan baterai, kita giling baterai itu sendiri-sendiri ya, kita linting ya kalau misalkan pembuatan teman-teman sudah pernah melakukan pembuatan baterai. Kita linting baterai antara katoda dan anoda, dibatasi separator, kemudian dimasukkan ke dalam baterai silinder, selongsong silinder, kita masukkan situ, kemudian kita masuk ke glove box. Di glove box itu kita masukkan elektrolit cair biasanya. Itu riset tempat kami, Mbak ini. Oke, terima kasih Mas Dita. Mungkin satu pertanyaan lagi dari saya. Jadi terkait recovery lithium tadi Mas, yang lithium dari baterai tadi. Nah itu untuk sampai saat ini sampai dengan tahap apa ya Mas ya? Kalau untuk penelitiannya di sana, apakah sudah dalam konteks mungkin berapa persen lithium yang bisa di recovery dari sekian katakanlah gram dari baterai itu atau gimana? Bisa dijelaskan?
Ya baik Mas Fajar, terima kasih pertanyaannya. Jadi seperti yang kita lihat tadi di slide ya Mas Fajar, mengenai riset dasarnya kita bekerja sama dengan B4T dan Teknik Kimia. Jadi Teknik Kimia itu sudah membuat recovery litiumnya sampai kemurniannya 90% Mas Fajar. 90%. Nah, sedangkan di PTM di sini kebetulan kita kebagian mengenai membuat engineering desainnya. Jadi membuat satu sistem desain proses dari mulai treatment, kemudian pemilihan baterainya, kemudian membuat alat crusher-nya supaya baterai itu kita pecah, kita cacah. Kemudian setelah itu kita pisahkan logamnya, kita pisahkan separatornya sampai litiumnya nantinya. Memang ada proses kimianya lagi nanti setelah itu. Jadi memang di baterai lithium itu ada 2 proses Fajar. Ada proses hydro dan zero. Nah, kalau proses itu ada proses yang membutuhkan cost yang sangat mahal sekali. Misalkan kalau proses pyro itu di mana baterai dibakar sampai tinggi, yang kita setelah itu juga akan di proses kimianya atau hidronya juga sebenarnya kita ambil litiumnya. Nah, kalau yang proses hidro ini memang dari awal sudah dilakukan proses kimianya gitu Mas. Jadi kalau di kita memang pendekatannya lebih ke membuat desain engineering prosesnya. Terima kasih Mas Dita sudah berkenan hadir pada kesempatan siang hari ini. Mungkin untuk sesi tanya jawab kita cukupkan sekian. Sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini. Insya Allah untuk webinar departemen yang ke-7 akan kita adakan pada bulan September, dan nantinya pembicara Insya Allah kemungkinan Profesor Sri Juwali Santosa ya. Nanti pada hari yang sama dan jam yang sama pula. Nanti harapannya rekan-rekan mahasiswa UGM dan juga pada Bapak Ibu dari instansi luar UGM nanti bisa bergabung seperti itu. Nah, sekali lagi saya mewakili rekan-rekan panitia di sini mengucapkan terima kasih kepada Mas Gita dan juga kepada Bapak Ibu semuanya. Kita cukupkan webinar departemen kelima pada siang hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fajar. Sama-sama Mas. Terima kasih Fajar. Ya. Mohon maaf ya kalau kurang ada yang kurang. Nikahnya juga apa namanya Mas? Ya. Pada liburan mungkin ya. Oh iya, nggak masalah ya. Nggak masalah Mas. Ini makasih banyak. Ini masih WFH atau ini? Hari ini lagi ulang tahun BPT Mas. Tadi kita pagi sudah virtual ulang tahun BPT. Untungnya nih siang, jadi pas setelah selesai langsung ikut webinar gitu. Sip, mantap. Masuk WFH atau masuk Mas? Ini masuk ini saja di departemen ini sama ini Mas Niko ini. Oh Mas Niko nih nggak ada suaranya nih Mas Niko. Di balik layar, insya Allah. Salam deh buat Mas Niko dan teman-teman di situ. Oke, insya Allah. Makasih Mas ya. Makasih Mas ya. Sama-sama Mas Fajar, makasih banyak.